hostnya siapa? Saya lupa mas. Saya Pak. Ya Pak. Ketua kelasnya siapa? Siapa ya? Saya lupa kemarin. Aspi, Pak. Aspi ya. Oke, sudah masuk ya? Atau belum masuk? Sudah Pak, sudah. Nggak apa-apa. Sudah masuk Pak Aspi Pak. Oke, sip. Kemarin saya menyampaikan beberapa informasi dan rencana saya harus pengennya sih nggak ada laporan agar lebih ringkas dan lebih cepat. Ternyata Mas sekarang suaranya sudah ada kan Mas Wandi? Suaranya masuk kan? Suara saya sudah masuk. Suaranya masuk Pak. Suaranya masuk Pak. Masuk Pak. Mungkin settingnya Oke. masuk. Oke, tadi ada notifikasi suaranya nggak masuk Pak. Kayak tadi saya kuliah seperempat jam saya ngomong sendiri nggak jelas, suaranya hilang. Aman berarti ya? Oke, baik. Tadi saya lanjutkan lagi. Kemarin saya niatnya pengen nggak ada laporan, ternyata harus ada laporan. Oke ya, nggak mau ya kita ikutin aja lah. Tapi saya coba mengkondisikan agar semuanya tidak memberatkan, dalam artian ya intinya takarannya pas lah seperti itu. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke modul pertama. Sebelumnya saya perkenalkan, nanti di teknisnya kalian akan ditemani oleh kakak-kakak apa ya? Intinya asisten praktikum, nggak tahu ini kakak ataupun adik, saya nggak tahu. Yaitu ada Mas Fasa dan ada Mas Doni. Sudah bergabung Mas Fasa, Mas Doni, monitor? Aman Pak. Sudah. Coba di kamera menyalakan camnya kalau boleh. Coba. Ada Mas Doni. Oke, kemudian Mas Fasa. Oke, di sini ada Mas Fasa. Halo. Di mute dulu ya, Mas Fasa dan Mas Doni, di mute dulu biar nggak terlalu noise. Nah, di situ ada Mas Doni dan Mas Fasa yang akan menemani teman-teman dalam praktikum, dan saya ya sangat berterima kasih sekali atas kehadiran Mas Fasa dan Mas Doni. Nah, itu nanti akan yang menemani. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa teknis praktikum ini ya. Ini ada beberapa komposisi nilai, nilai proses, produk, dan total. Nilai proses dan nilai produk. Terlihat jelas nggak ya? Jelas Pak, jelas. Nah, nanti di sini ada proses pretest dan post-test, seperti itu, dan produknya adalah project ataupun laporan, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjut ya. Nah, teknis praktikum online, ini ada linknya, kalian sudah dapatkan? Nah, kalau sudah dapat, berarti kita dikondisikan dengan waktunya, Selasa 4:30 sampai 4:30. Oke, dan di sini mungkin bisa di-mute bentar suaranya, siapa itu? Saya minta tolong di-mute bentar. Oke, sip, terima kasih. Nah, di sini ada 6 modul nih. Oke, tiap modul nanti dibagi 2 sesi, seperti itu ya. Oke, kemudian setiap sesi nanti dibagi 2 kelompok. Satu kelompoknya adalah satu kelompok terdiri dari 2 mahasiswa. Oke, nah setiap awal ataupun di awal sesi ada pretest. Nanti cek di LMS. Kemarin saya sudah menyampaikan ke ketua kelas. Kemudian di akhir sesi ada yang namanya post test. Cek di LMS, seperti itu ya. Nah, maka itu jangan lupa enroll ataupun login ke SMS untuk mengerjakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum Pak. Oke, beres ya. Nah, terkait project nanti membuat video tutorial yang buat setiap kelompok dengan memilih salah satu
modul praktikum. Kan saya sudah nge-share modulnya kan, ada 6 kan. Nah, kalian pilih salah satu nih, bisa dikerjakan mulai sekarang. Apa yang dibuat adalah video tutorial seperti itu. Nah, nanti penilaiannya bagaimana? Ada identitas, ada alur, dan konsep. Oke, nanti pengumpulan proyek aja di pertemuan 12, seperti itu. Pertemuan 12 berarti ya masih lama lah, maka dari itu masih ada waktu seperti itu ya. Dan mungkin ada 6 modul ada 6 modul, kemudian di sini ada kira-kira ada, ini kalau tidak salah ada berapa mahasiswa ya? 40 mahasiswa bukan ya? 41 malah ya. Ada 41 mahasiswa, berarti kalau dibagi dua ada 20 kelompok ya. Ya mungkin ada yang kembar 3 lah, karena kita karena ada 6. Tapi bukan itu masalahnya, yang jelas ya dibikin aja proyeknya, video tutorialnya, ada identitas, alur, dan konsep. Kami sini ada yang ditanyakan? Cek. Masih belum, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, di sini teknis laporan. Nah, teknis laporan ditulis tangan di lembar A4 dengan ketentuan seperti ini. Oke. Nah, formatnya ini seperti ini. Nanti terkait apa namanya bentuknya nanti teman-teman dari Mas Fasa atau Mas Doni akan menjelaskan teknis laporan. Oke. Pengumpulan laporan silakan koordinasi dengan asisten praktikum. Nanti pengerjaannya lah 4 hari kerja. Jadi ya paling enggak Jumat udah selesai dikerjakan. Seperti itu ya. Resum aja ya 2 lembar lah. 2 lembar. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Cukup Belum, ya? Pak, belum. Oke. Belum, Aman? Pak. Oke, aman. Nah, oke, kemudian aturan kuliah. Nah, ini semakin biasa. Kemarin sudah saya jelaskan kayaknya. Dan intinya kalau misalnya azan ya sholat aja nggak apa-apa. Nanti izin sama kakak kelas, sama izin sama teman asisten, silahkan. Aslab, Pak. Ya, Aslab ya. Kok aslab sih? Iya, apapun itulah sama aja lah ya pokoknya. Nah, itu aturan kuliahnya saya kira aman lah, nggak ada masalah. Itu aja sih poinnya, itu. Nah, di LMS, saya masuk ke LMS nih. Ini LMS-nya dan kalian udah login kan? Ini ada petanya, semuanya di sini, materi, panduan pokok. Nah, dari atas deh, biar nggak lewat. Ini pencapaian pelajarannya, kemudian peta programnya, ngapain aja sih nanti 6 bulan ke depan. Kemudian ada panduan pelaksanaan kuliah, lewat online, GMAT, LMS. Dan jangan lupa mengerjakan proses di sesinya, jangan lupa laporan di setiap sesinya. Modulnya ada di sini, LPS-nya di sini, kontraknya di sini. Nanti kalau tanya jawab silahkan di forum online. Oh iya, tadi saya kok di invite di grup WA. Itu grup apa itu? grup praktikum ini, Pak, buat praktikum INET, Pak. Oke, nanti minta tolong Mas Wasa dan Mas Doni di invite juga ya. Iya, Pak. Nah, biar enak koordinasinya. Ada yang sudah kenal atau ada yang belum kenal? Belum kenal, Pak. Oke, nanti urusannya silakan nanti ya. Nanti saya cuma insya Allah setiap sesi akan masuk ya sekitar 10 menitan lah, 5-10 menitan. Setelah itu nanti akan dihandle oleh Mas Fasa dan Mas Doni. Nah, biar kenalannya lebih mendalam, saya lebih baik keluar kan, biar tidak mengganggu kan, gitu kan. Oke, nanti silakan dikondisikan saja. Oke, perkenalannya nanti. Ini nanti yang topik pertama pengenalan Cisco, IOS ya, IOS. Sudah dapat materi kuliahnya teori? Sudah, Pak. Sudah. Semester ini juga, Pak. Oh, seperti ini ya. Sudah Ya. membahas tentang IOS juga? Belum, Pak. Masih perkenalan kemarin, Pak. Oh, Belum, Pak. Oke, baik. Nah, saya berikan informasi pengantarnya ya. Kalian sudah download modul praktikumnya? Sudah, Pak. Oh, sudah, alhamdulillah. Referensi sudah dibaca? Sudah, Pak.
Dibaca judulnya Pak, referensi iOS Cisco, sudah kan. Videonya udah dilihat? Sudah Pak? Sudah, Pak. Tulisan- Belum Pak, Nah, belum. belum. Belum Oke. Pak kalau video Pak. Belum Pak, belum. Artinya saya menyampaikan sedikit saja. Jadi di sini tuh kalian sudah pernah melihat apa namanya perangkat Cisco, sudah pernah melihat perangkat Cisco? Kalau belum melihat, oke. Sudah Sekarang. Pak. Oke, ini Sudah Pak, sudah. ini sedikit apa namanya gambaran saja. Nah, jadi Cisco itu kan salah satu perusahaan di bidang jaringan ya. Nah, dia bisnisnya adalah perangkat jaringan dari router, switch, mungkin dari perangkat firewall juga seperti itu ya. Nah, kalau dari kita di sini nanti akan berbicara tentang router juga dan sedikit tentang switch. Kalau Anda baca modulnya itu switch itu ada di modul terakhir kalau nggak salah ya. Nah, terkait tadi iOS itu semacam apa namanya operating system. Singkatannya apa iOS tuh? Singkatannya apa iOS tuh? iOS Cisco. Singkatannya apa sih? Googling aja kan kalau nggak tahu. Nah, Cisco Internet Work Operating System. Nah, intinya operating system kalau kita berbicara tentang Windows, Linux dan teman-temannya kayak gitulah. Jadi gunanya buat apa? Ya untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan ataupun perintah-perintah di perangkatnya. Jadi mengkomunikasikan biar si perangkatnya itu bisa difungsikan seperti itu loh. Artinya kalau bahasa gampangnya kalian beli laptop. Dulu waktu beli laptop udah ada OS-nya belum? Biasanya belum ada kan, masih bodongan, masih DOS itu kan, masih item prom itu kan. Nah, bagaimana kita bisa Langsung Pak. Oh, langsung ya. Berarti dulu kalau pengalaman saya sih cuma beli laptopnya saja karena pada saat itu OS-nya tuh mahal gitu kan, masih zaman Windows 7 apa Windows 8 itu. Nah, tapi pakainya krek-krekan. Nah, itu contohnya nggak benar. Sama kalau kita punya perangkat, misalnya router atau switch, kalau nggak ada operating sistemnya ya sama saja kosong, tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Maka itu perlu operating system untuk menjalankan layanan yang ada di perangkatnya tersebut. Seperti itu tentang operating system iOS. Oke, nanti di pretest kalian kerjakan, kemudian di post test juga kalian kerjakan. Nah, untuk saat ini nanti sesi yang pertama nanti saya bagi kok nggak bisa naik sih. Nah, sesi pertama yang saya buat kuning ini kelihatan nggak? Ini nanti sesi pertama nih, kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, jelas ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Siap. Kelihatan Pak. Oke, itu sesi yang kedua yang saya buat biru. Nah, ini yang saya buat biru ya. Nah, hari ini modul pertama dan untuk sesi pertama. Jelas? Jelas ya? Kemudian Jelas Pak. nanti pembagiannya diurutkan saja lah biar cepat kelompoknya. Ini 1, 2, kelompok 1, 2, 3, 2 itu seperti itu aja biar cepet ya, biar gampang. Setuju? Tes. Setuju Pak, setuju. Setuju Pak. Oke, lanjut. Nah, Coba setuju. kemudian, oke, nanti presensi silakan Anda absen. Nih, nanti saya berikan presensinya seperti ini atau enggak nanti minta ke kakak asisten kayak gitu ya. Ini absensi. Sudah bisa belum scan? Atau saya beri waktu nih 5 menit? Iya Pak, beri waktu Pak. Oke, silakan 5 menit ya. 241, jangan 5 menit, nggak kelamaan ya. 3 menit lah. 24. Ya bisa 5 menit, apa wis. Soalnya cukup. Oke, jangan lupa juga kalian sudah menginstall paket Matter ya. Kemarin saya sudah berikan informasinya kan? Iya, sudah Pak. Oke.
Sudah, Pak. Sip. Sudah semuanya absen? Nah, kalau sudah, Maaf Pak, saya Iglesiasnya lagi error Pak. oke. Fasilati. Belum, Pak. Belum Pak, belum. Belum Pak, belum. Ya. Saya agak kecepatan apa enggak nih? Enggak ya, cukup ya. Cukup cepat. Enggak, maksudnya. Iya Pak, lumayan Pak. Ya, karena saya mengejar sih karena kemarin kita ada kesalahan teknis kayak nggak bisa share itu kemarin. Oke, wasilatul ya, nggak, oke nggak apa-apa. Oke, 3 menit lagi. Nah, kalau sudah absen, yang sesi 1 tetap standby di room ini ataupun di Gmeet ini. Yang sesi 2 nanti mungkin bisa live seperti itu ya. Live apa ya? Nah, pokoknya keluarlah kayak gitu ya. Ya mau nonton sih ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ya monggo lah, intinya ini untuk sesi 1 seperti itu. Untuk sesi 2-nya besok seperti itu. Nanti terkait administrasi ataupun laporan nanti akan dipandu sama Mas Fasa ataupun Mas Doni ya seperti itu. Jangan lupa ketua kelas nanti Mas Doni atau Mas Fasa di-invite ke grup ya. Iya Pak, baik. Sip, terima kasih. Ada kendala nggak install paket tracernya? Atau ada yang mengalami kendala? Ini teman-teman sudah dapat CNA belum sih? CNA 1, 2, 3, 4 itu? Sudah ikut? Sudah, Pak. Sudah Pak, ikut. sudah Pak, sudah. Lagi sampai 2 Pak. Harusnya sudah ikut. Sudah ikut. Nah, di situ kan kalau kita masuk ke Loginet Akad itu kan ada namanya resource ya, apalah itu. Nah, di situ kan ada filenya ataupun masternya paket tracer, nanti kalian bisa download lah seperti itu kalau misalnya bingung downloadnya di mana seperti itu. Oke, semenit lagi. Tapi jadi tadi yang mengalami kendala Mbak siapa tadi? Sudah absen semua kah? Oke, Sudah, Pak. Oke, nggak ada kendala ya. Oke, bentar, 1 menit lagi deh. Kayaknya sih sudah semua ya. Oke lah, saya langsung ini. Nah, di sini sudah kelihatan belum? Kalau klik itu sudah kelihatan waktunya belum yang pretestnya? Sesi 1. Sudah terbuka pretestnya? Prosesnya? Halo? Sudah. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, nanti paralel kalian praktikum, paralel juga bisa mengerjakan pretest maupun prosesnya. Nah, nanti minta tolong biar lebih enak, cam-nya mungkin dinyalakan ya, jadi bisa termonitor lah seperti itu. Monggo, ada pertanyaan sampai sini? Mas Fasa, Mas Doni ada pertanyaan? Kayaknya enggak, Pak. Ada yang izin ya Pak, ada yang izin sholat sebentar gitu. Oh, ada yang sholat. Oke, monggo, silakan. Oke. Ketua kelas, ada yang ingin ditanyakan? Boleh sholat, boleh silakan. Belum ada Pak. Oke. Ya, belum ada Pak. Mau sholat, mau ngapain? Mau makan? Jangan makan ya jam segini. Ya intinya kalau sholat boleh lah, silakan. Mau ke belakang atau mau apa silakan.
Mau tanya ini Ya. Pak, minta nomor buat aslab belum punya. Iya, nanti silakan kalian ngobrol mesra aja ya. Ini habis ini saya live nih soalnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya izin live ya. Nanti waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Pasa, Mas Doni. Saya minta tolong dan saya ucapkan terima kasih atas bantuannya dan saya ucapkan terima kasih teman-teman Dedika yang sudah berpartisipasi. Semoga lancar dan selamat menikmati sajian sore ini. Oke. Gitu ya. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Oke, saya mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya saya ambil alih ya. Mungkin perkenalan dulu dari kita Aslab, saya dan Fasa. Perkenalkan, nama saya Doni Arif Kafian. Di sini saya sebagai Aslab Jarkom dari Aslab Jarkom FTE. Saya dari angkatan 2017 dari S1 TT. Fasa. Oke, ini susah sekali. Ini kabelnya susah sekali. Oke, perkenalkan ya, nama saya Fasa Meteasa, bisa panggil Fasa. Saya dari angkatan 17, Fakultas S1 Teknik Telekomunikasi. Ini sebagai aspek ini INET ya, maksudnya INET. Oh ya, ini. Oke, mungkin nanti untuk nomor teleponnya saya taruh di chat aja mungkin. Itu di chat ya, nanti itu nomor telepon saya untuk WhatsApp. Kalau ada kendala atau apa bisa tanyakan saja langsung, mau private chat atau di grup juga nggak masalah. Ini berhubung udah waktu asar ya, mungkin yang bagi yang muslim bisa sholat dulu. Mungkin Mas Doni ngasih break dulu atau gimana Mas Doni? Ya, mungkin Sampai kita kasih sebentar waktu dulu kali ya. sampai jam 3 lah ya. 3 ya. 10 menit 3 ya, ya. nanti jam 3 untuk sesi 1 ya. Ini untuk sesi 1 nanti masuk lagi atau standby aja di sini. Dan untuk yang sesi 2 mungkin bisa keluar atau bisa meninggalkan ruangan meeting ya. Nanti sesi 2 itu ada di depan. Dari sesuai yang diarahin oleh Pak Boga. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum keluar atau ada yang kurang jelas? Untuk sesi 2 dimulainya besok ya. Jadi praktikum kita bakal berjalan bergantian. Minggu sekarang sesi 1, berarti untuk minggu selanjutnya itu sesi 2 di modul 1. Minggu selanjutnya berarti modul 2 sesi 1 dan seterusnya gitu. Mas, Ya, gimana? mau tanya boleh share ini Mas, pembagian kelompok nggak Mas? Yang tadi buat sesi 1. Oh, bentar. Ini soalnya Pak Bongga masih share. Mungkin dari Pak Bongga. Pak Bongga. Permisi Pak Bongga, kayaknya kita Aslab masih belum mendapatkan data itunya Pak,
yang tadi pembagian kelompok, Pak. Tadi ada yang ingat nggak dari siapa ke siapa? Soalnya kami juga belum. Tadi kalau nggak salah tuh yang sesi 1 itu terakhir siapa tadi ya? Selamat apa ya? Sampai selamat kayaknya Kak. Selamat Weldy, Kak. Ya, Selamat ya. yang itu. Selamat ya. Sampai saya, Selamat sampai Weldy, saya. itu sesi 1. Betul. Berarti untuk absen setelah Selamat Weldy ini sesi 2 gitu. Oh, lu pergi. Mas mau tanya Mas. Oh iya, gimana? Tadi kan ya yang Pak Boga share presentasi itu kan ada ini teknis laporan. Nah itu di teknis laporan itu durasi pengerjaan pengumpulan laporannya itu 4 hari kerja. Itu 4 hari kerja dari setelah praktikum atau dari kerjanya saat praktikum? Dari saat ini, maksudnya dari Selasa juga dihitung. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, Jumat terakhir. Berarti bukan Selasa depan gitu ya Mas? Bukan. Jadi dari hari Selasa ini dihitung 1 hari, berarti ya besok udah 2 hari. Jadi nanti terakhir itu ada Jumat. Oh, iya Mas. Makasih Mas. Sip, sip. Oh ya, kayaknya ini kita bikin kesepakatan aja ya. Di sini sesi ke-1 ini ada yang mau izin nggak? Misalkan izin mau untuk sholat dulu, atau kita langsung mulai sekarang jadi praktikumnya ntar lebih cepat. Kalian maunya gimana? Ya, mungkin ada Kesepakatan. sesi 1. Ya, Itu mulai, Mas. langsung dimulai sekarang aja. Ya. Ini sesi 1 siapa aja ya? Sesi 1, ini sesi 2 masih di sini atau udah keluar ya? Dan yang sesi 1 mungkin teman-temannya suruh masuk. Tadi yang mungkin ada yang keluar atau Maaf, Kak. Tadi yang sesi 1 dari saya ya? Lahir saya atau saya sesi 2? bukan? Iya. Terakhir Masnya. Terakhir Mas Selamat gitu. Oh, berarti saya sesi 1 ya, Mas? Iya, betul. Sama kalau saya keluar masuk. Terima kasih. Sekarang aja Mas. Oke, Mas. Ini masih bohong. Masih direkam. Mungkin rekamannya bisa di-share. Langsung aja apa Kak? Mulai Kak? Mic-nya ada yang bermasalah. Saya bermasalah kan? Suara aku jelas nggak, Dan? Tes. Ada suara itu Kak, dengung-dengung ini Kak. Tes. Jelas ada noise ya? Ya. Kak, maaf kalau saya keluar masuk terus karena jaringan dan tidak stabil. Ya nggak apa-apa. Yang penting ntar kalian absen aja biar kehitung kalian masuk praktikum. Gitu. Oke, kayaknya langsung dimulai aja ya. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. awal-awal mungkin saya jelaskan itunya dulu ya, apa namanya, laporannya. Jadi tadi kan laporan kan
Dia itu Nah, di sini di resume laporannya itu berupa resume yang ditulis dengan lembar A4. Ketentuannya itu ada marginnya 3222 dan minimalnya itu 2 lembar. Data diri di luar margin menggunakan pulpen biru. Di sini saya tunjukkan salah satu contohnya ya. Jadi seperti ini. Data diri kalian ada di kanan atas atau kiri atas. Yang penting ada di luar margin yang sudah kalian buat gitu. Pertama, kalian jelaskan modul berapa, terus topiknya itu apa gitu. Oke. Selanjutnya, sini kalian bakal meresum praktikum yang telah kalian lakukan gitu. Misalkan di sini kan dia praktikumnya VPN, berarti dia menjelaskan apa yang telah dilakukan. Dia kayak menjelaskan VPN itu apa, terus di sini ada praktikumnya, dia menambahkan IP dan routing dan lain-lain gitu. Sampai 2 lembar. Ini salah satu contohnya ya untuk bentuk resumnya. Ada yang ditanyakan nggak dari resume mungkin? Dan pengumpulan resume nanti kita bakal bikinkan Google Classroom. Jadi kalian masukkan di situ. Ntar kita set due time-nya atau batas waktunya. Kalian mengumpulkan laporan gitu. Jadi ntar dimohon masukkan email ya, datain email kalian, biar ntar di-invite ke kelasnya. Dari laporan sini ada yang ditanyain nggak? Aduh, Mas mau tanya. Ya. Itu nanti pakai asistensi apa enggak, Mas? Untuk itu enggak. Jadi kalian masukin aja. Oh, langsung upload di Classroom berarti ya, Mas? Iya, betul. Ntar mungkin kalau misalkan dari kami ngoreksi terus ada yang salah di sebagian, ntar kami kasih komentar di situ. Jadi kalian cek aja ke Google Classroom kalian gitu. Oh, baik, Mas. Makasih, Mas. Kalau kalian udah dapat nilai, misalkan nilai di kanan 100 ya, kalian udah dapat 100, saya buka Classroom ya. Nih. Misalkan ini aja. Contoh. Jadi ntar kalian akan dibikinkan Classroom. Sebelumnya udah pada pengalaman Classroom belum? Sudah, Kak, sudah. Udah ya. Jadi tahu gitu. Ini kan kalian memasukkan misalkan, nah kalau kalian udah muncul nilainya berarti tandanya kalian udah ada C gitu. Nggak perlu kalian pikirin lagi. Ibaratnya udah dikumpul gitu loh. Ntar kalau kalian misalkan sudah mengumpulkan tapi belum ada nilainya, ntar kalian cek aja file yang kalian kirim, biasanya ada komentarnya gitu. Itu sih. Ada yang ditanyain lagi tentang laporan? Halo? Cek. Ya, teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada Mas Doni dilanjut aja, biar nggak terlalu sore takutnya nanti ada kegiatan lain dari teman-teman juga. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke itu aja ya, apa namanya, teori dari modul 1. Mungkin Mas Fasa bisa nanti mempresentasikan teorinya. Halo? Iya, bentar. Oke. Kasih.
Udah tampil belum? Aman ya? Jelasin dari sini aja. Suaranya aman nggak ya? Ada noise ya? Aman ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita langsung masuk ke modul 1 untuk sesi 1. Nanti laporannya mungkin bisa jadi panduan di sini juga. Dari modul sini kalian bisa lihat untuk meresumnya kayak gimana. Nah, di sini saya sedikit ngejelasin untuk teorinya sedikit aja. Nah, nanti mungkin praktikumnya bisa langsung ke Kisco-nya. Kisco pakai tracer. Jadi modul 1 ini tujuannya untuk mengetahui tentang hardware, Kisco router, kemudian juga mahasiswa mengetahui interface dari router, misal kayak fast Ethernet dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ini ada perintah-perintah dasar dari operating sistemnya Kisco. Oke. Sini udah pada tahu lah ya, router mungkin udah pada belajar juga. Router itu apa? Router itu ya kurang lebih seperti ini, sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data ya, melalui sebuah jaringan atau internet. Kemudian melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Nah, routing ini biasanya digunakan pada router. Fungsinya untuk menghubungkan antar network yang berbeda. Antar network yang berbeda itu kurang lebih semisal ada network antar router 2 atau lebih router yang berbeda. Nah, itu biasanya kita lakukan namanya routing agar komunikasi antara PC dan PC yang berbeda network itu bisa saling terhubung. Mungkin nanti ini sebagai gambaran aja, nanti praktikumnya mungkin di Kisco-nya lebih jelas. Nah, router ini atau routing itu ada pada layar 3 gitu. Layar 3 ini berarti kan bagian network ya, jaringan. Kemudian apa lagi? Nanti kalau ada pertanyaan mungkin langsung ini aja ya, ngomong gitu. Kak, mau nanya gini-gini atau ada yang kurang jelas itu nanti tinggal ngomongin aja. Mungkin di sini apa ya? Nanti bisa dibaca sih. Kurang lebih router seperti itu, fungsinya untuk menghubungkan jaringan-jaringan ya. Karena routing ini nanti ngebaca namanya alamat IP, terus namanya routing, IP routing atau table routing. Oke, lanjut ke ini. Nah, ini di router sini yang tadi itu kan dalamannya router itu seperti apa sih? Di sini ada RAM, ada ROM, ada interface atau portnya, kemudian ada NVRAM, ada flash, ada konsol. Nah, konsol ini nanti. Oke, di sini RAM di sini fungsinya untuk penyimpanan utama ya, sama kayak pada laptop atau komputer lainnya, untuk menyimpan sementara kayak semacam table routing, kemudian ada running configuration. Nah, kemudian di sini juga ada NVRAM. Nah, di sini ada NVRAM ini kayak storage, kemudian dia berfungsi untuk startup configuration. Kayak startup itu kan kayak config di saat awal-awal baru hidup gitu. Kemudian configuration register, kemudian di dalamnya ini bedanya dengan RAM, dia tidak hilang konfigurasinya di saat di reboot atau dinyalakan ulang gitu ya. Nah, bedanya RAM di sini dia akan hilang di saat di reboot. Hilangnya itu seperti apa? Misal kalian nanti konfigurasi router ini nambahin alamat IP address, kemudian nambahin routing, table routing gitu. Oke, ada tambahan gimana? Punten. Oh iya ya, gimana? Mau tanya, ini pretestnya dikerjainnya nanti atau gimana? Mungkin ini dikasih waktu berapa ya? Pretestnya? Sampai 4:30 kayaknya, Mas. Pretestnya 3 menit, Kak. 3 menit kan? Dalam artian dikerjakannya hanya waktu 3 menit ya, kalau udah di tag ya. Nah, di sini sih udah di open ya. Oke, mungkin mau pretest dulu atau gimana? Biar teman-teman. Mungkin pretest dulu biar ayam. Oke, pretest dulu ya. Oke, pretest saya tunggu sampai 15.10 ya berarti ya. Kan 3 menit doang tuh. Oke, saya tunggu ya.
Boleh? Halo, tes. Udah selesai belum? Tuh, boleh tes ya? Udah Mas, udah Mas. Ya, aman berarti ya. Sudah Mas. Lanjut. Ya, lanjut berarti ya. Oke, lanjut. Nah, nanti ini di ini ya, RAM, NVRAM gitu-gitu nanti bisa dilihat nanti pas di simulasinya. Kemudian di sini ada ROM untuk bootstrap atau booting. Kemudian di sini ada interface. Interface di sini itu kartu jaringan atau bisa dikatakan kayak portnya. Misal kayak pas Ethernet, gigabit, kemudian Ethernet. Ini ada terus juga ada konsol. Nah, konsol di sini fungsinya untuk semacam kayak kita meremote router ini menggunakan terminal atau PATI gitu, menggunakan laptop. Jadi nanti laptop kita dihubungkan ke router menggunakan kabel konsol. Nah, nanti laptop kita ini fungsinya untuk meremote sistem si router ini. Jadi nanti kita konfigurasi routernya ini menggunakan konsol, port konsol gitu. Kalau perangkat aslinya kurang lebih seperti itu. Kemudian sini ada flash, ini tempat image-nya atau tempat operating system-nya. Oke, sini ada penjelasannya. ROM menyimpan sistem bootstrap untuk mengatur proses boot atau dia pada saat nyala gitu, power on. Kemudian RAM ini untuk penyimpanan sementara ya, semacam routing table, cache, dan lain-lain yang bersifat sementara. Jadi nanti pas di reboot itu dia akan hilang, dalam artian kehapus kalau kita tidak menambahkannya ke dalam storage. Nah, storage-nya itu ini NVRAM. NVRAM ini bisa dikatakan storage, berguna untuk menyimpan konfigurasi di saat startup configuration. Jadi di saat menyalakan kembali, nah kalau data-data yang ada di RAM ini nanti disimpan, dia akan ditambahkan ke NVRAM. Nah, nanti di saat di reboot dia tidak akan hilang gitu. Semacam IP table routing, kemudian alamat IP dan lain-lain. Kemudian ada flash memory, menyimpan Cisco IOS atau operating sistemnya. Tidak terhapus bila router di reload. Jadi di saat di reload atau di reboot ya sistemnya, dia tidak akan terhapus. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada tampilannya. Kurang lebih nanti gambarannya akan seperti ini. Nah, di sini ada flashnya. Kemudian nanti di sini ada flash atau image-nya ya, IOS atau apa namanya, operating system. Nah, di sini makanya operating systemnya apa nanti bisa dilihat. Kemudian di sini ada NVRAM, ini non volatile RAM atau NVRAM storage-nya. Dan oke, kemudian sini ada flash memory atau bisa dikatakan ini RAM-nya ya. Kemudian ya kurang lebih seperti inilah. Nanti bisa dicek versinya berapa, kemudian yang kita gunakan itu IOS apa gitu kan, ada banyak tuh IOS-nya router Cisco ya. Oke, langsung aja. Nah, nanti ini mengakses router menggunakan kabel konsol atau remote ya, remote via telnet. Nah, mungkin ini langsung ke Cisco paket tracer aja kali ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mungkin ada yang masih bingung. Ada pertanyaan? Pertanyaan aja seperti ini. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Ini sebelumnya udah pada download ya, Cisco paket tracernya. Aku belum. Gimana? Belum download? Oke, belum download, ada berapa ya? Nanti mungkin bisa di-download di ininya. Nah, nanti di sini kan login ya. Atau kita bisa login. Di sini loginnya bisa, kalau yang udah ikut CCNA mungkin ada akunnya ya. Untuk beda. Oke, di sini untuk demonya lanjut Mas Doni aja mungkin. Ya, nanti saya belum download ya karena sinyal limit banget, Telkomsel lagi error. Oke, ada lagi nggak yang ini
Ini Mas Doni ya, Mas Doni, halo. Halo, Sa. Oke, Mas Doni yang mau lanjutin. Oke. Tadi yang belum download itu ada kendala masalah downloadnya nggak? Saya belum download, Mas. Katanya sinyal. Ada yang Ada error apa kendala sinyal doang? Tuh. Untuk downloadnya berarti Belum nggak bisa ya? dicoba kendala lainnya, Mas. Karena belum coba download. Cara downloadnya udah tahu gimana? Cara download mungkin tahu lah ya. Banyak, Tahu lah ya. tinggal tulis aja download Kisco pakai tracer yang versinya terbaru bisa, atau yang versi sebelumnya juga bisa. Apa nih? Dan juga belum pernah ikut CCNA 1 juga, Mas. Oke. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa download ya. Untuk linknya nanti mungkin bisa saya bantu nanti. Tapi pasti ada sih biasanya di Google. Download Kisco. Oke. Mas Doni silakan dilanjutin, Mas Doni. Oke, tadi sampai mana, Sa? Lanjut ke apa? Itunya aja langsung. Ini kan modulnya udah nyampe ini ya, mengakses router. Oke. Sama penjelasan dikit lagi lah, nanti ada itu lagi. Oke, lanjut aja. Oke. Ya, jadi di sini kan udah kelihatan belum? Udah ya. Jadi di sini kan kita masuk ke bab mengakses router. Di sini ada dua cara yang digunakan untuk mengakses si Cisco. Yang pertama itu ada akses langsung. Nah, ini untuk meremote Cisco secara langsung kita hanya bisa menggunakan kabel konsol gitu. Nah, kabel konsol ini berupa serial atau USB konsol. Kalau kalian tahu jenis kabel kan ada T561A dan B, terus ada strike, cross, dan ada satunya rollover. Nah, rollover itu yang digunakan untuk konsol ini gitu. Terus selanjutnya akses kedua itu akses remote. Ini gimana? Jadi misalkan kita di kampus terus tiba-tiba suruh mengakses router Cisco di tempat lain. Nah, kita bisa gunakan SSH untuk mengakses sana di Cisco-nya gitu. Terus selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi router melalui akses port konsol gitu. Nah, ini kalau gambarannya, jadi ini PC, kemudian ini routernya. Kalian colokin aja untuk realnya ya ntar ya. Kalian colokan USB ke arah PC, terus serialnya ke arah ini apa namanya konverternya dari konsolnya, terus ini kabel konsol ini dicolokin ke bagian yang kotak ini yang ada tulisan konsolnya. Itu untuk realnya itu kalian bakal melakukan seperti itu. Terus untuk akses remote kalian bisa menggunakan SSH atau telnet. Jadi SSH alamat router kalian gitu. Terus selanjutnya itu ada CLI, Command Line Interface dari Cisco IOS atau tingkat mode akses. Jadi si Cisco sendiri itu ada mode aksesnya, ada urutan modenya. Jadi misalkan saya gunakan ini. Sebelumnya pasti udah ada yang pernah menggunakan si Cisco ini kan. Nah, di sini dijelaskan bahwa si Cisco sendiri itu mempunyai 3 mode. Mode yang pertama itu user mode atau juga disebut dengan access mode. Tandanya itu tanda kanan, lebih besar gitu. Nah, mode ini tuh mode pertama kali kalian login ke Cisco. Nah, ini contohnya ya. Misalkan saya login di sini. Nah, ini kan modenya gambar kanan, berarti ini kita ada berada di mode user. Yang pertama. Tuh. Terus selanjutnya ada mode privilege. Privilege ini mode setelah si user tadi. Nah, mode ini biasanya itu digunakan kalau kita ingin mengetahui atau mengecek konfigurasi Cisco. Misalkan kita show running config. Nah, maka kita lakukan di mode si privilege mode ini. Terus selanjutnya setelah mode privilege kita masuk ke global configuration yang ketiga ini. Nah, global configuration ini mode yang digunakan kita untuk mengkonfigurasi sesuatu dalam router. Misalkan kita ingin
mengkonfigurasi interface-nya. Nah, kita lakukan di global configuration mode interface FA00. Nah, F0 berapa ini? Oh, gigabit, bukan FA. Ini tergantung router kalian ya. Nah, ini kan yang atas ini, kelihatan nggak sih, jelas sih? Yang atas ini merupakan apa namanya, global configuration. Jadi untuk kalian mengkonfigurasi interface, routing, dan lain-lain gitu, konfigurasi dari si routernya. Sedangkan yang di bawahnya itu sebenarnya ada empat mode di sini ya. Mode satunya lagi itu spesifik global configuration, jadi dia itu lebih spesifik. Gimana tandanya? Di sini ada config if nih, dia berarti berada di spesifik configuration-nya gitu. Itu untuk modenya si Cisco. Jadi ada 4. Mode user itu pertama kali kalian login, kemudian ada mode selanjutnya ada privilege. Di privilege itu biasanya kalian gunakan untuk melakukan cek dari konfigurasi si Cisco-nya. Misalkan show configuration, terus write ke memory and VRAM, itu juga dilakukan di privilege mode. Tuh. Terus selanjutnya kita masuk ke network interface. Network interface itu adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyambungkan sebuah host ke network yang bekerja pada layer 1 model OSI. Jadi network interface itu sama kayak network interface di laptop ataupun di komputer. Kalian kan kalau punya laptop atau komputer pasti tahu kan colokan buat RJ45. Nah, itu namanya si network interface atau NIC card. Network interface card gitu atau NIC gitu. Kemudian karena network interface dibutuhkan oleh router untuk menghubungkan router dengan LAN atau WAN. Nah, kalau di Cisco Packet Tracer kita bisa lihat itunya, network interface-nya di physical. Nah, ini tuh adalah si network interface-nya gitu. Kalau physical routernya ya, ini kita lihat Cisco-nya dari belakangnya atau di port-portnya. Tuh. Nah, ini bagian depan Cisco, terus ini bagian belakangnya ada portnya. Nah, ini merupakan network interface dari Cisco. Tuh. Terus selanjutnya tadi network interface sudah. Nah, terus kita bakal mencoba konfigurasi Ethernet interface. Tuh. Saya gunakan, contohkan di sini kita gunakan yang pakai internet FA aja ya, seperti di modul. Berarti bukan pakai yang ini. Kita masuk ke CLI-nya. Seperti yang telah dijelaskan perintah interface. Jadi di subbab ini kita akan melakukan konfigurasi IP address di interface di Ethernet. Kalau kita dekatkan di sini, nah di sini kelihatan kan ya, si router itu punya network interface apa aja. Kalau yang tertampil itu ada fase Ethernet 00, 10, ada serial 20, ada serial 30. Juga ada fase Ethernet 40 dan 50 gitu. Berarti si router itu punya 6 network interface gitu ya. Oke. Untuk langkah melakukan konfigurasi di Ethernet, nah kita bisa masuk pertama ke, kalau yang config doang ini tadi namanya modenya apa? Ada yang tahu? Config doang ini mode apa? Halo? Tes. Ayo, teman-teman, ada yang tahu nggak di config itu dia modenya mode apa? Tadi udah dijelasin. Oke, sebelumnya kita ngejelasinnya kecepatan nggak ya? Takutnya kecepatan. Kecepatan bisa bilang Mas, kecepatan untuk penjelasannya gitu, bisa diulang. Atau mungkin ada pertanyaan gitu, langsung open mic aja. Oke, kayaknya
nggak ada pertanyaan ya, mungkin udah tahu juga. Jadi Kak, gimana? izin ngejawab yang tadi config itu mode komen bukan? Komen bukan. Jadi Modenya tadi kan dijelasin ada 3 ya, 3 mode. Nah, user, privilege, dan global configuration mode. Tuh. Jadi si mode dari si Cisco itu ada 3 tadi. Ada user mode, privilege mode, dan global configuration mode. Tuh. Mungkin aku jelasin ya dia setting interface-nya. Nah, ini. Nah, di sini kan pertama kali kalian login ke Cisco, kalian bakal masuk ke yang namanya user mode user dengan tandanya itu router lebih besar. Tuh. Ini tanda dari di user modenya gitu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke tadi kan udah saya bilang di awal ya. Kalau kalian ingin mengkonfigurasi baik interface ataupun routing di dalam Cisco itu, kalian masuk ke global configuration mode. Tuh. Nah, untuk urutannya, pertama kita harus masuk ke privilege mode. Ini kan di user, kita enable. Nah, enable. Nah, enable ini perintah yang digunakan untuk kalian masuk ke mode selanjutnya. Di sini kan user mode, masuk ke privilege mode. Nah, tujuan kita tadi kan mengubah interface yang ada di global configuration. Berarti kita harus pindah lagi ke mode global configuration gitu. Kita bisa menggunakan configure terminal. Berarti kita mengkonfigurasi di Cisco melalui terminal. Gitu. Nah, di sini ada perintahnya nih. Untuk mengkonfigurasi interface itu interface pas Ethernet 00 gitu. Kita tinggal masukin sini interface Ethernet 0/0. Ya, terus ini juga ada sedikit tips dan trik ya. Kalau kalian konfigurasi di Cisco itu ada yang namanya autofill command. Jadi gini, misalkan saya ingin mengetik command interface. Saya cuma cukup mengetik IN T. Kemudian saya pencet tombol tab di kiri ini. Nah, dia akan otomatis terisi komennya secara full gitu loh. Jadi INT dia akan langsung interface gitu. Kita ingin mengetikkan fase Ethernet. Kalau gini kan lama nih. Nah, kita bisa mengetiknya pakai tab FA, tab fase Ethernet langsung. Terus selanjutnya kita masukin portnya. Kita masukin yang 00, A00. Enter. Nah, selanjutnya kalian masukin IP address-nya nih. Perintahnya IP address. Terus kalian masukin IP address yang kalian masukin. Ini contohnya 192.168.10.1. Nah, IP address kalian masukin subnet mask. Ini kan 124 berarti 255.255.255.0. Nah, untuk selanjutnya ini ada serial interface. Jadi si serial itu sama aja kayak tadi, cuma kalian ini interface-nya mungkin diarahkan ke serial 2/0 gitu. Terus kalian IP address juga. Nah, ini saya contoh. Nah, ini untuk fase Ethernet. Dan ini untuk serialnya. Terus yang ketiga itu ada enable dan enable sebuah interface. Jadi kalau di Cisco sendiri, kalau kalian cuma konfigurasi, tapi si interface-nya belum kalian enable, itu percuma, kalian nggak bakal terhubung gitu jaringannya. Nah, mungkin saya contohkan di sini biar lebih jelas ya. Jadi, misalkan di sini saya udah ada 2 router, pakainya serial nih. Nah, di sini kan router 2 saya udah konfigurasi IP ya, kan? Terus misalkan saya konfigurasi di sini, kayak konfigurasi IP yang tadi.
Nah, seharusnya kan udah bisa terhubung nih. Ada 2 router dengan IP yang sama. Nah, kalau di Cisco sendiri itu kalian harus enable atau mendisablekan si interface-nya gini. Ini kan merah nih. Coba saya enable nih ininya. Jadi saya masuk ke interface. Di sini kan saya menggunakan serial 2/0. Nah, ini kita pakai komennya no shutdown. No artinya tidak, shutdown itu mematikan, berarti tidak dimatikan ya. Oke. Nah, ini change state to down. Habis itu kita masih belum hijau, masih belum nyala gitu kan. Nah, ternyata di Cisco itu dua-duanya harus saling nyala biar terhubung. Berarti kita nyalakan yang ini. Komennya sama kayak tadi, no shutdown. Nah, ini kan kelihatan dari hijau ke hijau. Tuh. Jadi syarat kalian untuk mengkonfigurasi interface, yang pertama itu kalian masuk ke interface-nya mana, interface, nomor slot, dan nomor port. Terus kalian masuk IP address. Nah, yang biasa jalan ini no shutdown. Jadi banyak ketinggalan di kalian konfigurasi IP, tapi nggak enable interface-nya, jadi nggak bakal terhubung. Pengalaman teman-teman saya mungkin banyak yang gitu. Mungkin kalian juga nanti bakal kayak gitu, kok ini nggak bisa terhubung, router ini. Nah, ternyata kalian belum mengenable si interface-nya. Gitu. Terus, untuk selanjutnya itu ada mengubah konfigurasi router. Ini kita akan mengubah konfigurasi. Kalau yang namanya konfigurasi, berarti kita melakukan di user global configuration mode yang tadi kita jelasin. Sudah saya jelasin gitu kan. Ini tadi yang saya jelasin di awal. Jadi pertama enable, setelah enable itu configure terminal. Nah, di sini di global configuration baru bisa melakukan konfigurasinya gitu. Nah, terus selanjutnya itu menyimpan dan mengambil konfigurasi. Di sini kan saya ada 2 router nih yang udah saya konfigurasikan ya. Nah, coba saya melakukan restart di router ini ya. Di restart di sini. Setelah saya restart di sini, seharusnya router ini bakal kembali ke kondisi semula. Kenapa? Karena konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya ini itu disimpan di dalam RAM. Tadi yang udah jelasin Mas Fasa, komponen IOS itu ada Cisco, komponen dari router Cisco itu ada RAM dan NVRAM gitu. Kalau kalian hanya mengkonfigurasi, kalian akan disimpan di memori RAM. Sifat dari RAM itu kalau si RAM tidak diberikan daya atau dimatikan, dia akan menghapus semua konfigurasinya. Nah, gimana cara mengatasi itu? Misalkan kita ingin konfigurasinya bakal tetap ada gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Copy running startup config. Nah, komen ini itu komen yang digunakan untuk kita menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan. Misalkan kita tadi udah mengkonfigurasi ini, terus mengkonfigurasi ini, kita mau ngumpulin tugas nih misalkan kayak gini. Ternyata kita lupa write copy running config tadi, startup configuration. Nah, terus ada mungkin dari Aslab atau siapa matiin ininya. Nah, tiba-tiba konfigurasi kalian hilang semua gitu. Jadi ini fungsinya untuk menyimpan dan mengambil konfigurasi gitu. Nah, copy running startup config. Untuk selanjutnya kita masuk ke langkah praktikum. Nah, pertama menghubungkan kabel rollover ke port konsol pada router. Nah, ini kan karena kita virtual gini nggak bisa memberikan alatnya langsung, alat Cisco secara langsung, kita bisa menggunakan simulasi di sini contohnya. Kita tambah router di sini, dan ini seolah-olah PC kita. Ini kan pertama hubungkan kabel rollover. Rollover ini tadi yang saya bilang kabel konsol dari port konsol router ke port serial di PC-nya.
Di sini tuh ada kabelnya kalau di sini. Ini kita cuma penggambaran secara online ya, simulasi doang. Nah, kita kalau aslinya kan kalian harus ambil kabelnya terus colok ke routernya. Nah, ini kita ke serial 20, port serial. Bukan serial, auxiliary konsol. Nah, terus ini baru kalian masuk ke RS232. Jadi pertama, kalau di ini Cisco Packet Tracer, kalian koneksinya ke konsol. Di sini ada apa namanya, nama konsol. Nah, terus di PC kita ini kan kayak di sini. Nah, kalau ini tuh untuk kita aslinya. Jadi untuk koneksi router Cisco dengan laptop kita itu menggunakan apa namanya sebetulnya, interface COM gitu. Interface yang digunakan untuk melakukan konsol itu gitu. Nah, gimana cara ngeteknya sih? Kalau di sini kalian masuk ke program Microsoft ini, hyperterminal, definisikan isinya ya, hyperterminal, kalian kasih namanya. Nah, ini portnya, gunakan koneksinya COM1. Nah, COM1 ini didapatkan kalau di Windows, kalian bisa itu apa namanya, cek di device manager. Kalau di Windows kan kalian pasti tahu ya device manager di mana, ada di control panel yang berisikan driver-driver itu loh. Nah, di situ bakal kelihatan COM berapa yang aktif. Nah, kalian akan berarti pilih ke COM tersebut. Ini misalkan kita menggunakan COM1, terus arahin COM1 di OK aja. Nah, ini untuk speednya, kita menggunakan speednya 9600 bit per second. Setelah itu nyalakan router dan tekanlah enter pada PC. Nah, tadi kan langkah praktikum awal itu membentuk sebuah koneksi. Nah, sekarang gimana caranya buat terhubung ke koneksi yang sudah dibuat? Nah, di sini kita bakal menggunakan yang namanya software PuTTY di configuration. Jadi si PuTTY ini fungsinya itu untuk menghubungkan si router dengan si PC sebagai jembatan atau media lah, media kalian melakukan konfigurasinya ntar. Tuh. Jadi ini connection-nya, terus ini software yang untuk melakukan connect-nya gitu. Nah, di PuTTY itu kalian cukup mengkonfigurasikan serial name-nya. Pertama kalian pilih di sini kan ada raw, telnet, rlogin, etc. Nah, kalian pilih yang serial, terus masukkan nama itu interface COM-nya. Misalkan tadi kan COM1 ya. Jadi tulis ini COM1. Tadi juga kita udah definisiin speed-nya itu 9600 bit per second. Kalau sudah, kalian cukup oke. Terus open. Setelah itu kalian akan terhubung ke terminalnya. Nah, kalau di simulation itu cuma kalian klik ini. Kalau simulation itu gampang banget. Jadi kalian buka PC kalian ini. Terus kalian masuk ke desktop. Terus ke terminal. Nah, ini kan sama kayak tadi. Speednya 9600 bits per second. Terus di OK aja. Nah, ini kalian akan masuk ke terminalnya gitu. Ini kalian melakukan initial configuration di no aja. Sini udah masuk ke router si Cisco-nya. Tapi kurang lebih gambaran mengakses routernya seperti itu ya. Jelas nggak penjelasan dari saya? Untuk akses routernya ini. Ada komen. Jelasinnya jangan terlalu cepat, soalnya suaranya putus-putus katanya. Oh, suaraku putus-putus. Jaringan saya lagi nggak stabil. Ya, tadi Oke. putus-putus juga. Oke, mungkin aku tanya ya dari yang saya jelasin ini udah jelas belum? Apa ada yang mau diulang gitu? Mungkin tadi yang pas bagian putus-putus itu di bagian mana, nanti kasih tahu aja di mana, terus mungkin kurang jelas atau apa, tanya aja gitu.
siapa ini? Apriani. Mungkin yang nggak jelasnya tadi di bagian apa? Mungkin nanti bisa dijelasin ulang. Oke, mungkin untuk menghemat waktu aja ya, saya mungkin kalian bisa tanya di WA ya. Ntar kita kan udah sharing nomornya, mungkin kalau kalian bingung bisa tanya di WA. Untuk mempercepat waktunya kita lanjutin aja praktikumnya. Terus kedua itu ada perintah CLI si router. Nah, perintah CLI itu suatu perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi si routernya. Tuh. Nah, di sini masukkan perintah help dengan mengetikkan tanda tanya pada command prompt. Ini saya masukkan tanda tanya ya. Nah, ini bakal kelihatan komen-komen yang bisa dieksekusi. Ada connect, disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, dan lain-lain gitu. Oke. Ini ada tugasnya ya, tulislah 4 perintah yang muncul dari respon router. Ini ada 4 nih. Kalian tulis aja 4, terus kalian jelasin nih, connect untuk ngapain, disable untuk ngapain. Kalian pilih aja dari yang banyak ini. Kalian pilih 4, terus kalian jelasin gitu. Jadi itu tambahan dari saya sedikit ya. Untuk yang soal-soal ini nanti bisa kalian jadikan acuan untuk kalian ngisi resume. Gitu. Jadi nanti pas di resume itu kalian bisa jadi tambahan gitu, kayak berapa versi iOS. Nah, nanti kalian ceritakan iOS itu apa yang kalian gunakan gitu, environment dan segala macam. Nah, oke. Untuk kedua itu kita ingin tahu apa sih spesifikasi dari Cisco kita gitu kan. Kita bisa tuliskan komen di sini show version. Nah, untuk show sendiri itu kita harus berada di privilege mode gitu. Jadi kita bakal masuk enable. Nah, di sini baru kita ketikkan show version. Ya, pertama kita masuk enable, masuk ke privilege mode. Setelah di privilege mode dengan tanda hashtag ini, tanda privilege mode, kita baru ketikkan show version. Tuh. Nah, di sini bakal keluar versionnya. Ini ada version 12.2. Nah, ini kalian bakal lihat, terus kalian jawab nih, berapa versi iOS dari si router yang kamu remote tadi, yang kamu konekkan ke PC gitu. Nah, kalian lihat di sini, terus buat jawab si pertanyaan ini. Tuh. Terus selanjutnya kalian masuk ke mode privilege dengan perintah enable. Tadi kan udah. Nah, di sini masuk enable, terus kalian tanda help atau tanda tanya. Nah, ini udah keluar. Terus tuliskan 4 perintah yang muncul. Tapi ini kan ada banyak banget nih, auto, clear, clock, dan lain-lain. Ini kalian pilih aja 4 perintah, terus kalian jelasin tuh dari si privilege modenya. Tuh. Untuk selanjutnya kita bakal melakukan konfigurasi di sini. Nah, di sini yang ini, yang atas sendiri show running config, berarti dia akan menampilkan semua konfigurasi yang ada di Cisco running config, konfigurasi yang berjalan. Akan saya contohkan, so running config ini konfigurasi yang berjalan di router, mulai dari hostname-nya itu router, dia tidak pakai service password encryption-nya, terus IPsave, ini IPsave-nya untuk IP versi 6-nya enggak di enable, terus sampai bawah lanjut terus. Nah, ini konfigurasi dari si host Ethernet, dia nggak punya IP address, refleksnya auto, dan dia shutdown atau berada di state-nya itu down, mati gitu.
Di fase Ethernet 1.0 juga sama, dia no IP address dan state-nya itu mati atau down. Sama yang lain. Nah, ini kan kelihatan semua. Oke, sampai N. Jadi, show running config itu untuk menampilkan seluruh konfigurasi yang sedang berjalan gitu. Selanjutnya kita akan lebih spesifik di sini ya. Show IP interface. Jadi, dia akan menampilkan IP pada interface saja gitu. Show IP interface. Nah, ini kan kelihatan FA0 dia keluarnya apa. Kalau di sini kan down karena dia di disable, karena dia step-nya itu tadi shutdown. Jadi beritahukan fase Ethernet 0 ini down, disable, ini juga disable semua. Coba kita nyalain satu. Oke. Nah, ini ada is up kan. Terus selain protokolnya is down, ini internet protokolnya processing disable karena kita cuma baru memberikan perintah untuk menyalakan interface, jadi yang berubah di sini doang. Interface-nya up, cuma IP-nya belum kita konfigurasi. Nah, di sini kalian tuliskan hasil yang muncul gitu. Nah, terus show IP interface brief. Oh, brief. Ini tampilan IP juga, IP dari step interface. Cuma dibentuk seperti ini, tampilan agak apa namanya, ke kanan gitu, nggak turun ke bawah. Jadi lebih jelas. Ini kalian bakal tulisin hasil yang muncul. Terus untuk nomor 5, kalian memberikan konfigurasi fase Ethernet. Ini configure terminal, terus kalian masuk ke interface tertentu, misalkan ini interface FA00, interface fase Ethernet 00. Nah, kalian berikan deskripsinya itu apa? Ini description hidung tank misalkan. Terus masukin IP address-nya 10 1 255 terus no shutdown. Nah, ini tuh untuk mengkonfigurasi fase Ethernet. Nah, selanjutnya itu mengkonfigurasi serial sebagai DTE. Sama aja configure terminal, cuma waktu kalian arahin ke interface-nya itu ke serial kalian, reportnya gitu. Ini kan kalau kita lihat di routernya, serial kan itu kan nomornya itu ada serial 20, 2/0 atau 30. Tapi kita waktu sini interface serial 2/0, enter. Dan baru masukin deskripsinya, terus masukin IP address-nya dan bandwidth-nya. Jangan lupa yang terakhir ini, no shutdown, yang biasanya kalian lupakan. Oke. Nah, DCE ini tidak perlu kalian praktekkan. Ibaratnya kalian coba aja ini buat apa namanya? Buat pengalaman kalian lah mencoba konfigurasi itu. Cobain aja. Nah, ini kalau di DCE ini kalian akan mendefinisikan si clock rate-nya, clock rate dari interface-nya, interface serial berapa gitu. Terus selanjutnya ada pertanyaan di sini. Jelaskan perbedaan router dengan switch serta fungsi-fungsinya. Nah, itu paling dari modul 1 itu aja. Ada tugas ini. Ini kalian bisa jadikan acuan kalian dalam menyusun resume tadi. Mungkin perintah ini untuk apa gitu kan. Atau version apa gitu. Untuk kalian bikin si resume-nya.
Ini ada pertanyaannya, jelaskan perbedaan router dengan switch serta fungsi-fungsinya. Tuh. Dari sampai sini ada yang ditanyain nggak? Oke, maaf tadi koneksinya hilang nih. Aduh. Hilang. Ada yang ditanyain nggak dari teman-teman? Mungkin ada yang kurang jelas atau apa? Mungkin saya tanya. Kak mau tanya Kak, ini kan eh, apa yang tadi Kakak bilang di awal kan untuk mencari komnya itu kan lewat kontrol panel, yang belum paham di situnya gimana tuh? Yang untuk mencari kom 1, kom 2 apa gimana gitu kan? Gimana itu Kak? Oke, Kayaknya di untuk kontrol panel kan. iya betul. Ini kebetulan saya lagi pakai Linux, mungkin di Google Image ya ini ya. Buat gambaran kalian ya. Iya Kak. Betul. Mungkin device manager Windows. Nah ini, jadi kalian tahu kan menu ini itu di mana? Ya Kak. Cara ngaksesnya ada di kontrol panel ya, udah tahu. Berarti di sini ya Kak ya ngambil ya. Ya ntar itu di bagian sini, network adapter sini. Kalau kalian klik tanda panahnya ini kelihatan, nanti kalian bakal kelihatan kom berapa yang terhubung atau kom berapa yang aktif gitu. Oke, paham. Tuh, itu untuk Windows gitu. Sini paling pakai Windows semua ya. Pakai Kak. Kalau Linux kalian bisa add di /dev. Di sini kalau ada connect kalian bakal kelihatan apa namanya. Terus pakai script. Itu sih. Udah ada gambaran ya untuk device manajernya. Lihat komnya. Udah Kak, makasih Kak. Oke. Ya, oke. Tadi dari siapa dulu? Dari Suci ya. Oke, nanti paling kita share nanti untuk hasil recordnya. Nanti bisa di-share deh. Katanya ketinggalan itu. Ada ketinggalan. Dari sini ada yang ditanya lagi nggak? Ada yang tanya lagi nggak? Dari teman-teman. Tidak bisa open mic karena takut tes lagi. Oke. Kak coba itu apa minta tolong nanti untuk link buat download Cisco-nya minta ditaruh di sini aja chatnya biar nanti langsung disalinkan biar bisa langsung download soalnya kan banyak banget versi kita juga nggak tahu kan versi terbarunya yang versi berapa titik berapa kayak gitu kan nanti minta tolong aja ditulis di sini biar nanti memudahkan yang lainnya juga tinggal klik download aja sih gitu Kak. Oke. Dari kalian itu belumnya aku tanya ya, dari kalian itu pernah ikut Sisena semua? Aku belum Kak. Oh belum ya. Jadi udah. Nah ini untuk yang udah ikut Sisena pasti kan punya akun Sisena kan? Bisa login ke NetAcad. Kalian login aja di NetAcad biasa. Nggak tahu kan ya? Kayak email kampus kalian, login aja. Nah, untuk download si Cisco Packet Tracer itu ada di sini nih. Resource. Terus ada menu download Packet Tracer di sini. Kalian klik aja. Nah, dia otomatis akan download. Tinggal ditunggu aja. Oh, ini kalian pilih dulu. Nah, ini untuk Windows. Ini, sedangkan ini untuk versi Linux. Jadi, kalian itu bisa download ke sini aja. Ini untuk versi terbarunya dari Cisco Packet Tracer. Dan kalau saya sih rekomendasiin kalian download di sini aja karena ini dari official dari Cisco-nya. Jadi benar-benar apa ya? Ibaratnya kalau kalian download sembarangan di internet mungkin kan ada file yang mungkin dalamnya ada virusnya. Ntar kalian jadi banyak iklannya gitu kan. Kalau di sini tuh udah terpercaya official dari Cisco. Jadi aman lah. Tuh. Mungkin Mas yang tadi belum ini pada itu ya. Mungkin ntar bisa di-up sama kita. Mungkin ntar malam ya, di WA aja ya. Untuk linknya mungkin taruh di Google Drive. Untuk kalian yang nggak punya,
akun net account-nya gitu sih. Oke, makasih Kak. Makasih. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Cek. Halo. Halo, tes. Udah Ada yang jelas? ditanya dari teman-teman praktikum? Jelas Kak. Oke, jelas ya. Berarti ntar mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya di WA aja, Iya. menghubungi saya atau Mas Fasa aja langsung gitu. Ntar insya Allah kami bakal bantu gitu. Mungkin untuk praktikum kali ini udah sore juga ya, kita cukupkan aja. Dari saya sih cukup sekian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ambil alih ya. Mungkin dari teman-teman udah nggak ada yang bertanya. Dan nanti untuk info selanjutnya mengenai pengumpulan resume dan lain-lainnya, nanti saya coba infokan di WhatsApp aja ya. Nanti akan saya siapkan untuk pengumpulannya ke Google Classroom. Saya kirim via WhatsApp, dan untuk nanti yang masih kendala untuk download, saya coba bantu. Nanti tanya aja langsung. Oke. Mungkin kesimpulannya untuk praktikum kali ini yang belajar router ya, pengenalan router. Kemudian di router Kisco tadi ada apa? Mas Marto ada rekaman gimana itu bisa di-share. Oke, nanti saya coba cari ya untuk rekamannya. Saya coba share nanti kalau ini. Saya share di grup. Oke. Semoga praktikum kali ini bermanfaat. Mungkin ada yang ditanyakan lagi kan? Kalau udah aman semuanya. Pretestnya ada yang kendala? Pretestnya ada yang kendala nggak? Aman Kak, aman. Pretestnya Alhamdulillah aman. aman ya. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin dari kami sekian. Oh ya Kak, mau tanya Kak. Oh, ya gimana? Satu lagi nih, untuk kayak format laporan kan tadi saya belum tahu nih seperti apa karena di break sholat asar. Maksudnya bisa diulang lagi apa gimana gitu kan? Oke, nanti diinfokan lagi ya di itu mungkin nanti ya betul. Nanti saya tanyakan di grup. Sekalian nanti akan saya mintakan untuk email kalian di grup. Nanti mungkin diisi email yang aktif untuk diundang ke Google Classroom. Gitu. Oke, sih. Oke. Sip. Nggak ada lagi yang ditanyain? Aman ya? Cukup, Mas. Oke, sip. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, saya tutup. Tapi kali ini terima kasih untuk Mas Doni yang sudah menyampaikan. Terima kasih untuk Pak Bongga yang sudah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh salah diperbolehkan untuk meninggalkan room. Sip. Sama-sama.